Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Herlin Dewianti. Ini kartu peserta ujian saya. Pada hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah induk saya, yaitu SDN 1 Sukasono, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 5 tentang ekosistem, subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke-1, muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah, sudah pada semangat semuanya? Sudah pada semangat. Apa kabarnya hari ini? Baik. Iya. Kalau hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh KM-nya Raden Najib. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum pelajaran hari kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semuanya? Ada yang tidak hadir? Masuk semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap belajarnya? Sudah. Kelasnya sudah bersih? Pakaiannya sudah rapi? Nah, akan karuniamu pusaka Indonesia merdeka, syukur aku semaka. Nah, sudah, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Lalu rantai makanan pada ekosistem sungai, rantai makanan pada ekosistem hutan, laut. Kita akan menonton video terlebih dahulu, silakan disimak. Nah, silakan disimak dulu, nanti berikan tanggapannya ya. Nih, kalau mataharinya baru naik berarti pagi atau siang? Pagi. Ini binatang apa? Belalang. Ini apa, binatang apa? Nih, belalangnya lagi apa kira-kira itu? Lagi makan rumput. Terus dimakan sama katak.
Nah, ada binatang apa yang suaranya seperti ini? Ular. Ada ular datang di mana? Semak-semak atau biasanya di sawah ya. Si kataknya mundur. Akhirnya nyampe juga. Ya. Nah, ketemu nggak sama si ular? Diapain sama ular? Dimakan. Tuh. Ini binatang apa? Kira-kira si elang mau ngapain? Mau makan? Nah, dari video yang tadi coba kita akan review ya, kita akan ulangi. Tadi yang pertama ada apa? Ada produsennya apa? Tumbuhan. Tumbuhannya diapain? Dimakan. Diapakan tumbuhannya? Dimakan oleh siapa? Oleh belalang. Nah, setelah belalang makan, muncul apa? Terus belalangnya diapakan? Dimakan sama siapa? Sama katak. Nih, binatang belalang makan katak. Lalu setelah itu muncul apa? Ular. Terus ularnya? Ularnya makan katak. Setelah datang ular? Datang elang. Elangnya? Makan ular. Jadi ada yang bisa menyimpulkan tadi teh kegiatan apa? Ada yang bisa menyimpulkan tadi kegiatan apa yang ada di video? Tentang apa? Acungkan tangannya. Apa, Hilda? Tentang rantai makanan. Kira-kira itu ada di ekosistem apa? Ada di laut, betul? Di sawah, betul. Di sawah kan ada airnya ya, air yang mengaliri padi begitu ya. Nah, itu salah satu kegiatan rantai makanan ya. Salah satu rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Jadi apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Oh, itu. Fadil, apa Fadil rantai makanan? Nah, betul ya. Betul tidak, Fadil? Nah, Ibu sedikit menambahkan kata-katanya ya. Kalau kata Fadil tadi makan dan dimakan, betul ya. Jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan, betul. Selanjutnya coba dibaca dulu sama Anita. Dari mana, Bu? Dari awal itu rantai makanan adalah Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, begitu katanya rantai makanan itu. Itu salah satu contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah ya. Jadi ada padi. Padinya dimakan oleh tikus, tikusnya dimakan oleh ular, ularnya dimakan oleh elang. Lalu elangnya dimakan oleh siapa? Tidak dimakan oleh siapa-siapa. Bagaimana nasib elang? Akan mati, membusuk, jadi apa? Diuraikan. Nanti hasil penguraiannya akan bermanfaat untuk tumbuhan ya. Selanjutnya kalau ide pokoknya dari tadi teks yang sudah dibaca, ide pokoknya kira-kiranya tentang apa? Ide pokoknya berada di mana? Di mana? Di kalimat keberapa? Kalimat utamanya ada di mana? Nah, betul, ada di kalimat ke-1. Ide pokoknya berarti yang mana? Coba dibacakan sama Febri.
Coba bacakan, berarti ada pokoknya yang mana? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Antar makhluk hidup. Nah, Antar berarti makhluk begitu ya. Coba dibaca sama-sama. Nah, begitu ya. Ini yang tadi disebutkan sama Fadil. Jadi rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini kira-kira ada di ekosistem apa? Sawah. Yang menjadi konsumen, yang menjadi produsennya apa? Rumput. Rumput dimakan oleh? Belalang dimakan oleh? Katak dimakan oleh? Ular dimakan oleh? Apa? Lalu elang bagaimana nasibnya? Nah, di sini ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4. Kira-kira apa itu sih produsen dan konsumen? Nah, kita akan jelaskan. Nah, produsen itu apa? Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses sendiri. Nah, yang dinamakan produsen adalah tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kalau konsumen tingkat 1 itu adalah Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Nah, seperti itu. Kalau konsumen tingkat 1 itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Tadi di awal sudah Ibu tanyakan, apa hewan pemakan tumbuhan itu? Konsumen tingkat 1. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Jadi konsumen tingkat 1 itu adalah hewan-hewan yang memakan tumbuhan atau namanya hewan herbivora. Lalu konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 2 merupakan hewan herbivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 2 itu hewan apa? Karnivor teh apa? Hewan pemakan daging, begitu ya. Dinamakan konsumen tingkat berapa? 2. Konsumen tingkat 2. Jadi kalau konsumen tingkat 2 makannya apa? Daging, betul. Lalu konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 4, konsumen tingkat 3 itu sama ya, pemakan daging. Selanjutnya pengurai. Pada saat konsumen tingkat 3 atau konsumen tingkat 4 mati, tubuhnya akan membusuk pada proses pembusukan. Kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput, begitu ya. Jadi nanti akan terus berputar ya rantai makanan itu. Nah, ini pada ekosistem sungai ada apa aja? Produsennya apa? Tumbuhan air. Konsumen tingkat 1-nya? Konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 3? Konsumen tingkat 4? Nah, ini untuk ekosistem untuk rantai makanan ekosistem hutan. Produsennya apa? Lalu konsumen tingkat 1-nya? Konsumen tingkat 2-nya? Konsumen tingkat 3-nya? Nah, ini betul ya. Selanjutnya yang terakhir adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Produsennya apa kalau di laut? Nah, betul. Fitoplankton itu tanaman-tanaman ya, sejenis tanaman begitu ya. Lalu konsumen tingkat 1-nya apa? Konsumen tingkat 2-nya? Konsumen tingkat 3-nya? Lalu pausnya? Akan mati dan diurai ya, begitu. Diurainya sama apa? Sama jamur atau bakteri, betul sekali. Sudah bergabung dengan kelompoknya semuanya? Nah, sebelum kita mulai, coba kita akan ada ice breaking dulu. Seperti biasa, kalau Ibu bilang cek cek cek, tepuk tangan. Kalau Ibu bilang bum bum bum, silakan ke meja ya. Coba cek cek cek, bum bum bum, cek cek cek, bum bum bum, cek bum cek, cek bum cek,
Cek bum cek. Cek bum cek. Bum bum bum. Cek cek cek. Bum bum cek. Bum bum bum. Bum bum cek. Cek cek cek. Cek bum cek. Nah, sekarang silakan pada sebelumnya kita sudah membagi kelompoknya ya. Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ada 4 kelompok ya. Jadi 1 2 3 4. 1 2 3 4. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah ya? Kita akan lanjutkan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Mau membuat labbook pada ekosistem apa? Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Setelah itu silakan. Sawah udah itu. Nah, berarti ini sungai ya. Ya. Sudah berdiskusi dengan kelompoknya? Kelompok 1 mau membuat apa? Ekosistem laut. Ekosistem laut. Silakan diambil alatnya. Kelompok 2 mau membuat apa? Sawah. Ekosistem sawah. Silakan diambil alat dan bahannya. Kelompok 3 hutan. Silakan diambil alat dan bahannya. Kelompok 4 sungai. Silakan diambil alat dan bahannya. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD-nya dan proyeknya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menyusun jadwalnya ya. Pembagian pekerjaannya dalam kelompoknya, siapa yang akan presentasi, siapa yang akan mengerjakan LKPD-nya, lalu siapa yang akan membuat labbook-nya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam pengerjaannya, ada contoh pembuatan labbook-nya. Silakan disimak dulu. Silakan dibuka aja. Jadi bisa bagi tugas ya, siapa yang mengerjakan LKPD-nya, siapa yang mengerjakan labbook-nya. Biar yang lainnya bisa ngeguntingin. Buka aja. Ya, silakan dikeluarkan alat dan bahan yang sudah dibawa dari rumah ya. Kemudian ini Ya, kelompok ini bikin apa? Bikin di ekosistem apa? Di ekosistem hutan ya, silakan. LKPD-nya, ada yang mengisi LKPD, bagi-bagi tugasnya. Ada yang menggunting ya. Nah, boleh lihat contoh yang ada di video ya. Buat apa? Di ekosistem sawah, betul. Ini sudah bagi tugas ya. Deswita mengerjakan LKPD. Sudah sampai mana? Nah ya, lalu yang lainnya menggunting. Ya. Nah, kelompok ini membuat apa? Ekosistem laut. Ya, LKPD-nya sudah selesai? Sudah? Silakan dibantu ya, yang lainnya boleh menggunting juga membantu. Disut ke aku. Disut ke aku.
Ya, waktu mengerjakannya 30 menit. Silakan kalian sesuaikan. Bagi-bagi tugas di dalam kelompoknya, siapa yang mengerjakan LKPD dan siapa yang mengerjakan labbook. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Bagaimana menyusun rencananya agar proyeknya bisa selesai tepat waktu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai membuat labbooknya? Nah, sekarang kalau sudah selesai, sekarang waktunya kita mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Ada yang sudah siap presentasi? Oh, kelompok 1 sudah siap? Silakan semua anggota kelompoknya ke depan. Di sini saja. Yang lain terlihat? Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Kita akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang ekosistem laut. Saya Anita. Andi. Saya Najib. Ini labbook yang sudah kami buat. Ini produsen. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Kemudian konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Lalu konsumen tingkat 3 akan mati. Terus bangkainya akan menjadi membusuk. Kemudian akan diurai oleh pengurai. Sudah selesai? Sudah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tanggapan saya sudah bagus dan penjelasannya sudah bagus. Sudah cukup? Sudah. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan boleh duduk kembali kelompok 1. Ada yang sudah siap lagi? Kelompok 2 sudah siap, silakan boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita dari kelompok 2. Saya Deswita. Saya Hilda. Akan menjelaskan tentang rantai makanan di ekosistem sawah. Ini produsen rumput akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Biar kelihatan, silakan dipegang sama temannya. Nah, boleh, gitu ya. Ini konsumen tingkat 1, belalang.
Konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu katak. Katak dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu ular. Ular dimakan oleh konsumen tingkat 4, yaitu elang. Lalu elang mati, bangkainya membusuk, lalu diuraikan oleh pengurai. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Di sawah kan ada tikus. Tikus perannya untuk apa? Ya, silakan dijawab oleh kelompok 2. Ya, jadi tikus memakan padi. Jadi tikus adalah konsumen 1. Konsumen tingkat 1. Ya, silakan tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 2. Silakan boleh duduk kembali. Ada yang sudah siap lagi? Kelompok 3 sudah siap? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok rantai makanan, ekosistem hutan. Ada rumput sebagai produsen dan kelinci memakan rumput. Kelinci sebagai konsumen tingkat 1 dan serigala memakan kelinci sebagai konsumen tingkat 2 dan harimau memakan serigala sebagai konsumen tingkat 3 dan harimau mati dan diurai sebagai pengurai. Sudah selesai? Sudah. Ya, terima kasih buat kelompok 3. Boleh tepuk tangan dulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Astri dan saya Keja. Kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami tentang ekosistem rantai makanan. Rantai makanan tentang ekosistem sungai. Sungai produsen tumbuhan air. Air dimakan dengan konsumen tingkat 1, dinamakan ikan. Ikan diuraikan dengan konsumen tingkat 2, yaitu kepiting. Kepiting diuraikan konsumen tingkat 3, yaitu bangau. Bangau diuraikan konsumen tingkat 4, yaitu buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Osi susurian nggak tuh? Nah, alhamdulillah ya sudah kita buat proyeknya sama-sama di ekosistem yang berbeda. Coba diulangi tadi, kelompok 1 di ekosistem apa? Laut. Ekosistem laut. Kelompok 2 rantai makanan di ekosistem apa? Sawah. Kelompok 3 rantai makanan di ekosistem apa? Hutan. Kelompok 4 rantai makanan di ekosistem apa? Sungai. Begitu ya, sudah kita lakukan bersama kegiatannya. Nah, sudah kalian buat mapbooknya, sudah baik, sudah bagus. Semuanya nanti hasilnya silakan kalian tempel di dinding tempat menempel karya kalian ya. Ada yang tahu hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Boleh acungkan tangannya? Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Peristiwa memakan atau dimakan. Nah, betul. Lalu kalau rantai makanan itu ada di ekosistem apa saja? Ada yang bisa jawab? Laut, Hutan, sawah, dan sungai. Begitu ya, ada 4 yang sudah kita pelajari. Lalu tentang apa lagi selain tentang rantai makanan? Kita sudah belajar tentang apa lagi? Nah, coba Ibu mau tanya, kalau peran di dalam rantai makanan, ada apa aja perannya? Ya, apa aja? Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3, dan
Dan pengurai, betul ya, ada 4 peran ya. Begitu, ada yang sebagai konsumen, produsen, dan sebagai pengurai, begitu ya. Nah, sudah kita lakukan. Bagaimana hari ini pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Sudah difahami semuanya? Ada yang masih belum dimengerti? Sudah paham semuanya ya? Nah, berarti sekarang silahkan kalian keluarkan handphonenya. Kita akan bermain quizzes. Silakan disiapkan ya. Sudah disiapkan handphonenya? Sudah. Ya, silakan boleh masuk ke Google-nya. Kita akan memulai quizzesnya. Ini kode gamenya. Nah, silakan kode gamenya sudah tampil, dimasukkan. Sudah? Sudah bisa masuk semuanya? Rafa sudah masuk? Bisa? Mau pakai QR? Tapi harus ke depan. Gak apa-apa. Mulai sambil dijawab ya. A. Ya, untuk sementara yang menduduki peringkat yang pertama Keiza, yang kedua Anita Maharani, yang ketiga Raden Najib, lalu Astri menyusul Deswita, selanjutnya Rafa Mumtaz, ada Firman, Ahyar, Asifa, Nizam. Ya, akhirnya Keiza ada di peringkat ke-1. Biarin aja. Keiza sudah selesai? Mana Keiza? Sudah selesai? Keiza ada di peringkat yang pertama. Apakah ada yang bisa menyusul Keiza? Selanjutnya ada Anita Maharani di peringkat yang kedua. Ya, masih belum pada selesai ya. Kita tunggu yang sudah selesai. Iya, untuk sementara peringkat yang pertama masih Keiza, disusul oleh Anita Maharani. Yang ketiga ada Raden Najib. Yang keempat ada Astri. Yang kelima Deswita. Selanjutnya Rafa, Firman, Ahyar, Asifa, Nizam. Ya, belum selesai. Iya, Astri menyusul di peringkat 1. Sudah selesai Astri? Iya. Selanjutnya masih ada Deswita yang belum selesai. Dan Asifa. Kalau Nizam tidak bisa maju. Kita hanya tinggal menunggu Deswita sudah selesai.
Alhamdulillah rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk besok materinya tentang peristiwa kemerdekaan boleh disiapkan. Selanjutnya kita akan berdoa dipimpin oleh Raden Najib. Silakan duduk yang rapi. Raden Najib silakan dipimpin doanya. Silakan duduk yang rapi. Nanti dulu, engke deui. Ya, silakan disiapkan Raden Najib. Sudah belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aja stop. Eta alat-alatnya sama itunya kedepanin. Sok boleh pulang. Salam. Boleh. Nanti ditempel ya, besok ya, sok tempel aja. Besok aja. Yang hari ini piket silakan piket dulu. Bu,